wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah menjawab salam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ya, ketemu lagi bersama Pak Andri, again with Mr. Andri. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA. Ya, materinya yaitu masih di materi listrik ya, bab listrik ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang rangkaian listrik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materinya yaitu tentang proses terjadinya listrik ya. Oke, are you ready? Let's go. Baik anak-anak, kita sekarang masih di bab listrik. Tolong simak baik-baik ya materinya. Nah, sekarang kita masuk ke terjadinya gejala listrik. Anak-anak, arus listrik dapat mengalir pada sebuah rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup adalah rangkaian yang tidak memiliki ujung-ujung rangkaian. Jadi nyambung terus ya, rangkaiannya itu tidak memiliki ujung rangkaian. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, gambar yang pertama yaitu merupakan gambar rangkaian listrik terbuka. Nah, rangkaian listrik terbuka ini yang tidak dapat dialiri arus listrik sehingga lampu tidak menyala. Jadi ini ada ujung rangkaiannya ya. Kalau rangkaian terbuka itu ada ujung rangkaiannya. Kemudian gambar yang kedua yaitu gambar di atas merupakan rangkaian listrik tertutup yang dapat dialiri arus listrik sehingga menyebabkan lampu menyala. Jadi gambar yang kedua ini tidak ada ujung rangkaiannya ya, semuanya nyambung. Jadi arus listriknya dapat mengalir sehingga lampu dapat menyala. Nah, anak-anak, setelah kita belajar arus dan energi listrik yang terjadi pada rangkaian listrik sederhana, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana arus atau energi listrik tersebut dihasilkan? Ya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita pelajari tentang atom, muatan atom, dan pembentukan arus listrik berikut. Nah, yang pertama ada muatan listrik. Semua benda yang kita temui sehari-hari tersusun atas atom-atom yang berukuran sangat kecil. Nah, ukuran atom yang sangat kecil ini sehingga mustahil untuk dapat dilihat. Kemudian, atom terdiri dari inti atom, proton dan neutron, dan elektron yang mengelilingi inti atom. Proton bermuatan listrik positif, sedangkan elektron bermuatan listrik negatif, dan neutron tidak bermuatan listrik. Nah, susunan atom secara sederhana nampak pada gambar di samping. Nah, anak-anak, yang bertanda positif itu dinamakan dengan proton, yang merah itu ya. Nah, kemudian yang bertanda negatif itu adalah elektron ya, yang berwarna hijau itu elektron. Kemudian yang berwarna putih itu adalah neutron. Ya, sudah jelas ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya anak-anak, di sini ada konsep dasar listrik statis ya. Yang perlu kalian ketahui dasarnya tentang listrik statis yaitu yang pertama, muatan listrik muncul karena adanya perpindahan elektron dari suatu benda ke benda lain ya, perpindahan elektron dari suatu benda ke benda lain. Kemudian terdapat dua muatan listrik yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dikatakan muatan positif apabila proton lebih banyak daripada jumlah elektron ya. Kemudian sedangkan muatan negatif apabila
proton lebih sedikit daripada jumlah elektron, ya. Jadi elektron itu yang bentuk gambarnya itu negatif yang berwarna merah, ya. Kemudian kalau proton itu yang positif yang bentuk gambarnya warna hitam, dan neutron itu adalah yang warna biru kalau di gambar itu, ya. Nah, kemudian anak-anak, benda yang tidak memiliki muatan disebut netral atau jumlah muatan positif dan negatifnya itu seimbang, itu disebut dengan benda yang netral. Oke, next anak-anak, suatu benda dapat diberi muatan listrik melalui 3 cara, yaitu dengan cara digosok. Nah, dengan cara digosok ini contohnya yaitu kita memegang penggaris, ya. Kemudian kita gosokkan ke rambut, ya. Gosokkan terus kurang lebih 2 menit. Nanti kita buat potongan kertas, ya. Potongan kertas, dan nanti setelah digosokkan terus penggaris itu tempelkan atau dekatkan ke potongan kertas tersebut. Nanti otomatis si potongan kertas tersebut akan menempel ke penggaris itu. Itu salah satu contohnya, ya. Kemudian melalui sentuhan dan induksi, ya. Induksi ini anak-anak yaitu proses pemindahan muatan suatu benda akibat benda lain yang bermuatan listrik di dekatnya. Jadi ada benda lain yang bermuatan listrik di dekat benda tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada pembentukan arus listrik. Arus listrik terjadi karena adanya perpindahan muatan-muatan listrik. Nah, menurut teori elektron anak-anak, muatan listrik yang berpindah adalah elektron, ya. Elektron ini berpindah dari daerah yang berkelebihan muatan listrik menuju daerah muatan listriknya yang lebih sedikit. Daerah yang kelebihan elektron disebut kutub negatif. Adapun daerah yang kekurangan elektron disebut kutub positif. Jadi anak-anak, elektron mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Nah, perpindahan elektron ini disebut dengan arus elektron. Tetapi anak-anak berbeda, ya, menurut teori listrik, ya. Kalau berdasarkan teori listrik ini, muatan yang berpindah adalah proton. Nah, proton ini mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, perpindahan proton ini disebut dengan arus listrik. Coba perhatikan gambarnya anak-anak, ya. Nah, di sana ada gambar rangkaian listrik sederhana, ya. Rangkaian listrik seri anak-anak. Di sana ada tanda panah yang berwarna merah. Tanda panah yang berwarna merah ini disebut dengan arus listrik, sedangkan tanda panah yang berwarna hijau yang di luar kotak tersebut adalah arus elektron. Baik anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin, untuk materinya sudah selesai, ya. Mudah-mudahan kalian paham dengan materinya. Seperti biasa, bagi yang tidak paham boleh langsung japri ke WA. Nah, untuk tugasnya anak-anak, kalian mengerjakan soal latihan evaluasi yang nanti linknya Bapak sharekan di grup kelasnya masing-masing.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.